Alhamdulillah, bagaimana Pak Ina, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok jadi coach ya? Ya alhamdulillah Pak. Saya akan mencoba menjadi coach. Belajar. Oh iya. Siapa coachnya siapa? Coachnya kebetulan rekan sejawat saya, Bu Rini. Bu Rini Febrianti. Baiklah, bolehkah saya menjadi supervisornya boleh? Oh, dengan senang hati Pak. Dengan senang hati. Iya boleh ya Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa yang ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin saya bantu? Nah, terkait dengan kompetensi untuk coaching ini, saya ingin Bapak membantu terkait pelaksanaan yang saya akan laksanakan coachingnya nanti. Pertama, kemitraan penuh Pak. Ya. Yang kedua, kehadiran penuh presence. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Dan yang terakhirnya terkait pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu, jadi paket komplit ya Pak ya? Ya kan namanya belajar. Oh iya, hebat ya Pak Yusuf, luar biasa. Terus Pak Yusuf, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Jadi pas bagaimana yang ingin saya amati? Nah, karena ini berkaitan dengan alur tirta, jadi saya ingin Bapak amati sesuai juga prosesnya dengan alur tirta, lalu komponen yang tadi dari mulai kemitraannya, lalu kehadiran penuh presence-nya, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobotnya. Saya minta Bapak amati sudah sesuai belum atau sudah pas belum gitu Pak. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, kalau menurut saya pribadi, karena ini komponen satu paket, tapi yang paling penting kan alur tirtanya Pak. Iya. Nah, jadi saya ingin dalam kegiatan ini coach saya mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Oh gitu ya. Hebat sekali, dia luar biasa. Alhamdulillah. Terus kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Nah, harapannya tentunya sesuai dengan prinsip coaching. Saya ingin melaksanakan coaching yang bersifat menuntun Pak, sehingga coaching saya akan menemukan solusinya dengan sendirinya gitu Pak. Iya. Wah luar biasa Pak Yusuf ya, rencana yang akan Bapak laksanakan tentang coaching ini. Saya jadi lebih penasaran Pak Yusuf. Siap. Semoga sukses ya Pak Yusuf. Siap Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Siap. Terima kasih banyak. Mohon dibantu ya Pak. Iya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak, tapi nggak baik 100% sih Pak. Gimana ada masalah atau kendala mungkin? Iya, sebetulnya saya mau cerita nih sama Bapak. Bapak ada waktu nggak ya? Oh iya, kebetulan kemarin kan bilang mau ngobrol ya dengan Iya. saya. Coba boleh dong diceritakan gimana? Aduh, enaknya di mana ya? Kayak di sini aja Pak. Boleh sekarang di sini Oh aja. ya sudah. Bener nih saya nggak ganggu waktunya Bapak. Enggak dong. Gini Pak, di kelas tuh saya ada satu murid ya yang kalau belajar tuh dia nggak mau ngerjain kelas. Dan kayak gitu kerjanya tidur terus. Gimana ya Pak ya? Saya juga bingung nih, mana bentar lagi kan kita mau penilaian akhir semester nih Pak. Iya ya. Sebentar lagi kan PAS. Nah, tapi sebentar nih. Tujuan dari percakapan kita ini apa dulu nih? Kalau tujuannya ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini, ya tentunya saya ingin ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi selama ini Pak. Tadi kan siswanya tidur terus di kelas. Iya betul. Itu dari mulai pembelajaran. Sudah berapa hari sih itu? Belum. Memang anaknya dari pertama saya masuk di kelas 5 tuh udah seperti itu anaknya. Memang seperti tidak ada semangat ataupun motivasi dalam belajar. Jadi ketika yang lain teman-temannya belajar, dia mah tidur aja. Oh begitu. Coba kalau diukur dari skala 1 sampai 10, seurgent apa sih? Di skala berapa ini? Kalau sekarang sih anaknya kalau menurut di pengukuran skala ya 1 sampai 10 kira-kira berapa? skala 5 sih. Skala 5, Iya. berarti masih pertengahan. Masih pertengahan, tapi kalau misalkan terus-terusan seperti itu takutnya saya nggak naik kelas nanti Pak. Iya betul sekali. Nah menurut ibu idealnya di skala berapa itu? Kalau saya sih pengennya 9. 9. Minimalnya 9 gitu Iya, Pak. tepat Paling sekali. sekarang udah kelas 5, bentar lagi ke kelas 6. Otomatis kan anak sebentar lagi harus berpindah tingkatan untuk Tepat, SMP nah, ya. tepat sekali. Nah Betul begitu sekali. Pak. Nah terkait tadi siswa yang tidur nih, rencana ibu apa untuk mencoba menanggulangi atau menyikapi masalah tersebut? Coba rencananya gimana? Pertama-tama mungkin saya mau ngobrol dengan teman-temannya dulu. Teman sekelasnya. Iya, dengan teman-teman sekelasnya kali aja mungkin dia ada permasalahan dengan teman sekelasnya. Apakah anaknya sering dibully sehingga menyebabkan anak motivasi belajar
atau mungkin nanti saya akan melakukan home visit ke rumah orang tuanya sih Pak, seperti itu. Oke, mencoba mencari informasi dari teman, lalu Yang tentunya yang jarak rumahnya dekat gitu. Oh iya, yang di Dekat lingkungannya ya. tetangganya, iya. barangkali ada rencana atau strategi lain selain yang barusan? Kalau strategi lain mungkin dalam pembelajaran saya akan menampilkan pembelajaran yang memacu motivasi anak untuk semangat dalam belajar mungkin ya, karena jujur memang akhir-akhir ini dalam mengajar tuh saya kurang menggunakan media yang menarik gitu. Oh. Tapi sayangnya kenapa hanya anak ini aja gitu yang nggak semangat, teman-temannya tetap semangat gitu. Nah, kalau hal yang akan segera ibu laksanakan nih, yang mungkin yang akan langsung ibu Untuk laksanakan, sekarang, ya untuk sekarang. kalau untuk sekarang mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Orang tua. Iya, mengunjungi rumahnya. Oh, visi tadi ya? Iya, berbincang dengan orang tuanya dalam hal yang ada masalah apa di rumahnya. Apakah anak tersebut selain ke sekolah harus ada beban di rumah atau misalkan harus bekerja sehingga dia masa atau waktu di sekolah kelelahan atau masa apa gitu. Nanti saya gali dari orang tua. Tuh. Nah, kira-kira dalam menangani masalah ini siapa sih yang bisa ibu ajak untuk kolaborasi gitu bersama-sama? Kalau untuk bisa diajak kolaborasi sepertinya guru mapel PA ini Pak. Guru PAI. Iya, guru PAI kebetulan guru PAI ini sedikitnya beliau selalu membentuk karakter siswa gitu, dan beliau juga sebetulnya dekat dengan lingkungan siswa di daerah saya gitu. Jadi barangkali mungkin beliau bisa membantu kalau saya ada di kolaborasi. Tepat sekali Bu. Nah, sekarang begini ya Bu ya. Yang namanya rencana ya kadang sukses, kadang berhasil. Nah, jika nih seandainya pada saat pelaksanaan rencana ibu untuk menanggulangi masalah ini ada hambatan atau kegagalan, bagaimana ibu menyikapinya? Kalau saya menyikapinya mungkin pertama-tama akan berkoordinasi dengan ibu kepala. Oh iya, dengan pimpinan ya, Iya, tepat sekali. dengan ibu kepala sekolah. Sama saya sudah melakukan sesuai dengan rencana yang dari awalnya yang dari awal tadi kita bicarakan, namun ternyata ada hambatan. Mungkin jalan berikutnya saya akan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah bagaimana ke depannya, apakah nanti orang tuanya akan dipanggil gitu ke sekolah, lalu kita ngobrol secara lebih mendalam lagi, karena mungkin ibu kepala sekolah lebih umumnya Tepat sekali. seperti itu. Nah, jadi komitmen utama ibu, tanggung jawab paling utama ibu dalam terkait masalah ini apa coba? Kalau saya sih ingin anaknya memang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, intinya dia minimalnya tidak duduk di kelas gitu. Dia mengikuti pembelajaran dengan baik, sekolah rajin, terus ya intinya tuh tidak banyak tidur di kelas. Alhamdulillah Bu Rini ternyata dari permasalahan ini Bu Rini ternyata sudah bisa mengembangkan sendiri bagaimana analisis yang akan dilaksanakan dari mulai rencana, termasuk tadi juga sampai akan berkomunikasi untuk berjalan dengan kepala sekolah. Hebat sekali Bu Rini, tipe guru profesional sekali. Kalau menurut saya pribadi ya, itu asumsi saya, tapi alhamdulillah tepat sekali. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rini setelah melaksanakan percakapan ini? Kalau setelah kita ngobrol gitu Iya, ya, ngobrol. saya lega banget Pak, ternyata Bapak bisa membantu saya menggali permasalahan yang harus saya selesaikan sendiri nih Pak. Jadi lumayan lega lah untuk saat ini. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi untuk kedepannya kita mungkin perlu berkolaborasi, sharing lagi, ngobrol lagi terkait sejauh mana sih progres apa yang ibu rencanakan itu, bagaimana keberhasilannya atau sudah sampai di mana. Gak apa-apa ya Bu, kita kolaborasi lagi. Saya sangat senang sekali Bapak masih mau membantu saya sampai sejauh itu gitu. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih loh. Saya banyak belajar dari ini terkait bagaimana menyikapi masalah yang berkaitan dengan siswa, apalagi ini tentang motivasi siswa di kelas ya. Itu sangat jadi yang bermanfaat bagi saya. Barangkali ada yang masih bisa saya bantu atau yang akan disampaikan kepada saya. Nah, baik kalau begitu untuk percakapan ini mungkin saya sampai di sini. Tapi untuk kedepannya saya ingin mencoba apa sih? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan kembali mengunjungi guru ini untuk membahas sejauh mana progresnya gitu. Baik. Gak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bapak. Saya sangat senang sekali. Ya,
Terima kasih atas waktunya. Izin pamit karena kebetulan saya juga masih ada ke kelasnya. Terima kasih Ibu Rini. Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Ina. Kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ina sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Yusuf. Hebat ya, kemarin Pak Yusuf kan sudah melakukan coaching. Iya Pak, alhamdulillah. Saya kemarin observasi Pak Yusuf. Alhamdulillah kalau saya tentang Yusuf. Tapi boleh tidak saya melakukan proses sekarang setelah Pak Yusuf melakukan coaching ya? Silakan Pak, silakan. Saya dengan senang hati. Bagaimana Pak Yusuf menilai sendiri performa dalam proses kemarin? Nah, kalau pada saat kemarin melakukan coaching, untuk penilaian diri sendiri, kalau dari sekarang mungkin insya Allah sudah sampai di 7 lah Pak. Indikatornya kan pemikirannya sudah berjalan, mendengarkan dengan baiknya, mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuhnya sudah, kalau menurut saya pribadi ya Pak, mendengarkan dengan aktifnya sudah ada, pertanyaannya juga insya Allah sudah berbobot karena bersifat terbuka dan menuntun gitu Pak, tidak menjudge atau mengarahkan kemana. Jadi menurut Pak Yusuf performa kemarin coaching Pak Yusuf sudah berjalan lancar. Bagus ya. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai itu? Nah, karena yang barusan tadi Pak, untuk kehadiran penuh insya Allah sudah saya lakukan, saya sudah terus mendengarkan dengan aktif dari coach saya ini. Lalu pertanyaan berbobotnya juga sudah diterapkan, serta sudah sesuai dengan alur timnya Pak. Oh iya, sekali Pak. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang kemarin? Silakan Pak dengan senang hati. Kalau saya mengamati kemarin Pak Yusuf saat melakukan coaching, saya nilai Pak Yusuf itu sangat luar biasa. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Karena Pak Yusuf kemarin sudah melaksanakan kompetensi dari alur kita tersebut ya. Jadi Pak Yusuf sudah melaksanakan yang pertama persen, terus mendengarkan aktif, sehingga dengan mendengarkan aktif Pak Yusuf kemarin si coach bisa mengeluarkan apa yang dia hadapi pada saat itu. Dan yang terakhir Pak Yusuf juga sudah bagus, sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya. Itu bagus sekali Pak Yusuf. Selanjutnya Pak Yusuf, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi yang dimiliki oleh Pak Yusuf? Kalau secara pribadi mungkin untuk meningkatkan, saya akan mencoba kembali berkolaborasi dengan rekan untuk melakukan coaching, karena semakin banyak berarti semakin terasa juga kan kemampuan kita Pak. Intinya saya harus lebih banyak merefleksi diri di mana sih kurangnya atau di mana sih enaknya yang lebih tepat yang sesuai dengan alur kita dan yang lainnya Pak. Terus apa yang didapat Pak Yusuf setelah Pak Yusuf kemarin melakukan coaching? Alhamdulillah, poin penting yang saya dapat itu yang pertama, ternyata pertanyaan berbobot itu bukan masalah pertanyaan yang tidak tahu bagaimana, tapi pertanyaan yang terbuka, yang mengambil intisari kata kunci dari percakapan dengan coach, sehingga disimpulkan untuk menjadi pertanyaan yang bersifat terbuka dan menuntun untuk coach tersebut menemukan solusinya gitu. Luar biasa ya Pak Yusuf. Alhamdulillah. Kalau saya amati proses coaching kemarin itu sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan proses coaching ke depannya Pak Yusuf, kalau ada teman sejawat atau rekan sejawat yang ingin di coaching oleh Bapak bisa istilahnya berbesar hati untuk membantu siapa tersebut ya Pak ya. Siap, insya Allah. Selamat ya Pak, semoga lebih sukses lagi. Saya terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ina. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sedang baik. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong Pak Ina hari ini mau coaching ya? Iya Bu, saya mau coaching dengan Pak Yusuf. Menurut Bapak kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu, kompetensi saya yang akan kembangkan pada hari ini saat coaching adalah yang tentunya adalah kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama mengenai kesadaran penuh atau present, di mana kita harus sadar penuh atas coaching yang kita lakukan. Jadi harus hadir sepenuhnya Ibu ya. Yang kedua, yang kompetensi yang akan saya lakukan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach kita agar beliau bisa istilahnya mencurahkan seluruh keresahan-keresahan yang ada pada dirinya gitu. Begitu ya, Pak Ina ya, bagus ya. Lalu apa yang Pak Ina ingin saya observasi dari coaching tersebut? Yang Ibu
ingin observasi kepada saya, yang pertama adalah tentunya mengenai mendengarkan aktif Bu, dimana tentunya kita harus bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah seorang coach, dan mohon Ibu memperhatikan bagaimana saya melakukan mendengar aktif seperti tadi ya. Terus yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan yang saya ajukan itu berbobot atau istilahnya nyambung dengan permasalahan dari coach tersebut? Gitu. Begitu, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Iya. Ya. Iya. Oke, Terima kasih. selanjutnya apa indikator yang ingin Bapak capai pada proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai tentunya si coach bisa menemukan sendiri permasalahan ataupun coach bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Itu. Oh, begitu. Mudah-mudahan lancar coachingnya Pak Ina ya. Amin. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak Ina ya. Iya, siap Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Ina. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Ina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ina sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Bagaimana keadaan sekolah Pak Yusuf sekarang, kemana-mana saja siswanya? Alhamdulillah aman-aman saja Pak. Secara pembelajaran kondusif. Tapi ya itu saya masih harus berjuang untuk kehadiran siswa Pak. Oh gitu. Kemarin kalau tidak salah Pak Yusuf ngomong ke saya, katanya Pak Yusuf mau bercerita. Cerita apa sih? Saya jadi penasaran. Oh iya Pak, ini terkait kehadiran siswa yang barusan saya sampaikan Iya. ya. Jadi di kelas saya itu ada satu siswa yang sudah 3 pertemuan tidak hadir Pak. Tidak ke sekolah. Oh gitu. Terus apa tujuan atau harapan Bapak dari obrolan kita ini? Nah, saya harap dari obrolan ini kita bisa sharing, terutama saya ingin berbagi juga dengan Bapak bagaimana sih mungkin Bapak punya alternatif solusi atau untuk menangani masalah ini. Oh gitu. Jadi Pak Yusuf ngobrol dengan saya ini mau menemukan solusi Tepat sekali, Pak. permasalahan. Terus kira-kira Pak Yusuf bisa diceritakan nih dari awal bagaimana permasalahan sebetulnya? Gini Pak, jadi pertama siswa tersebut kan tidak hadir 3 hari berturut-turut untuk 3 pertemuan. Saya sudah konfirmasi ke teman sebangkunya. Ya. Ternyata siswa tersebut tidak sekolah karena malas. Selain karena malas, ternyata malasnya itu bukan malas belajar, Iya. tapi takut dipalak oleh temannya. Padahal dari rumah siswa tersebut berangkat, karena di rumah juga kan takut dimarahi orang tua. Iya. Tapi di jalan dia belok atau singgah di tempat penyewaan game online. Oh gitu. Juga PlayStation di sana. Jadi karena kalau ke sekolah kan takut dipalak juga gitu Iya. Pak. Itu berdasarkan informasi yang didapat dari teman sebangkunya. Kasihan juga ya, jadi dilema siswa tersebut. Jadi Tepat kalau sekali, di Pak. rumah takut oleh orang tuanya, kalau tidak sekolah, terus kalau di sekolah takut dipalak Dipalak. ya. Pak Yusuf, dari permasalahan ini nih, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Pak Yusuf ini berada pada level berapa Pak? Karena ini terkait kehadiran Pak, saya menempatkan masalah ini di level 3 Pak. Level 3, oh iya iya. Terus level ideal menurut Pak Yusuf agar permasalahan ini selesai itu harusnya pada posisi berapa Pak? Nah kalau level ideal karena terkait kehadiran kan kembaliannya saya menempatkan posisi di level 10 Pak untuk kehadiran. Harus maksimal ya Pak ya? Tepat sekali. Oh jadi Pak Yusuf untuk mendapatkan level ideal tadi yang Pak Yusuf obrolkan, Ya. kira-kira apa rencana Pak Yusuf yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dari ketidakhadiran atau borosnya siswa tersebut Pak? Oke, yang pertama saya home visit dulu Pak. Iya. Karena saya ingin tahu masalah sebenarnya baik dari siswa tersebut lalu dari orang tuanya. Itu Pak, jadi saya home visit dulu. Jadi menemui orang tuanya ya Pak? Iya Pak. Terus adakah rencana atau strategi lain selain yang tadi Pak Yusuf? Nah strategi lainnya mungkin jika sudah home visit, saya coba ajak kembali siswa tersebut dengan ini, lalu saya lakukan segitiga restitusi Pak untuk siswa tersebut dan juga siswa yang diduga memalak. Nah setelah itu untuk kegiatan sehari-harinya saya akan mencoba berkolaborasi dengan temannya Pak, yang selingkungan, yang satu kampung. Jadi pada saat berangkat saya akan meminta temannya untuk menjemput dia. Oh gitu. Karena biasanya kan menurut saya pribadi kalau siswa dijemput oleh teman itu kan lebih bersemangat Pak. Iya iya. Satu lebih bersemangat, yang kedua siswa tersebut juga kan merasa terlindungi karena banyak orang gitu Iya. ya teman. Luar biasa ya rencana Pak Yusuf tadi. Pak Yusuf akan mengadakan kolaborasi, terus mengadakan sebuah institusi dan akan menghubungi orang tuanya ya. Terus kira-kira rencana yang akan sesegera mungkin, yang langkah pertama yang akan Pak Yusuf laksanakan itu yang mana? Nah kalau sekarang mungkin karena itu yang segera mungkin ya Pak, saya akan kolaborasi komunikasi dulu dengan guru PAI sama guru Komunikasi. olahraga Pak. Iya. Terus untuk melaksanakan
rencana tersebut, adakah yang bisa Pak Yusuf ajak kolaborasi untuk membantu masalah yang Pak Yusuf? Nah, untuk yang diajak kolaborasi ada 2 unsur Pak, untuk dari siswa sendiri, dari teman sekelasnya, Iya, iya. lalu orang tuanya, dan yang kedua dari unsur rekan sejawat, yaitu guru PAI dan guru PJOK Pak. Iya, iya. Jadi Pak Yusuf akan mengadakan kolaborasi dulu ya. Nah Pak Yusuf, ketika proses rencana perbaikan ya Pak Yusuf yang akan Pak Yusuf laksanakan, tentunya bisa jadi nih ya akan terjadi hambatan. Kira-kira kalau terjadi hambatan, apa solusi yang akan dilakukan oleh Pak Yusuf? Kalau terjadi hambatan ya Pak, mungkin yang pertama saya akan berusaha seoptimal mungkin melaksanakan rencana yang sudah saya susun, Ya. dijalankan. Namun demikian, sama seperti yang Pak Ina sampaikan, jika ada hambatan atau kegagalan dalam prosesnya, saya akan coba merefleksikan kembali rencana yang sudah dilaksanakan. Saya coba cari kembali berbagai opsi alternatif untuk penyelesaian masalah tersebut. Lalu saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dan mencari alternatif seperti berdiskusi kembali dengan Bang. Mantap sekali ya Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf juga istilahnya bisa mengantisipasi jika terjadi hambatan yang terjadi ya. Pak Yusuf, setelah dari percakapan ini kira-kira apa komitmen Pak Yusuf? Kalau komitmen utama saya mungkin Ya. saya ingin siswa tersebut kembali rajin sekolah, kehadirannya penuh. Gitu, Pak. Oh iya ya bagus. Alhamdulillah ya Pak Yusuf, sebetulnya Pak Yusuf bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Yusuf hadapi. Mudah-mudahan istilahnya masalah yang dihadapi Pak Yusuf itu cepat selesai ya Pak ya. Amin Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Yusuf nih setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah Pak, setelah melaksanakan percakapan ini dengan Bapak, saya merasa lega dan saya merasa bersemangat untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Wah mantap sekali ya Pak. Terus terang saya juga Pak merasa senang sekali berbincang atau berdiskusi dengan Bapak. Saya mendapatkan hikmah loh Pak dari pembincangan kita kali ini. Jadi saya mendapatkan pembelajaran dari Pak Yusuf bahwa Pak Yusuf itu memang tingkat kesabarannya luar biasa Pak untuk menghadapi masalah ya. Pak Yusuf, mungkin kedepannya kita perlu sharing lagi untuk mengetahui progres dari permasalahan yang Pak Yusuf hadapi itu bagaimana. Siap Pak, siap tentu. Siap ya, Pak, ya? Ya, saya nantikan Pak. Ya siap, terima kasih sebelumnya Pak Yusuf. Sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Untuk sekarang mungkin cukup Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan supportnya Pak. Sama-sama Pak Yusuf, saya juga sangat terima kasih kepada Pak Yusuf karena Pak Yusuf juga sudah mau berbagi dengan saya mengungkapkan permasalahan sehingga saya juga istilahnya mendapatkan pembelajaran dari masalah Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, baiklah kalau tidak ada lagi yang ingin Bapak sampaikan. Bu Faina, Waalaikumsalam Bu. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kemarin Pak Ina melaksanakan coaching ya? Iya Bu, saya melakukan coaching dengan Pak Yusuf. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar Bu. Dan saya merasa lega juga karena Pak Yusuf ternyata bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapi ya. Luar biasa, hebat sekali. Bagaimana Pak Ina menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oh iya, baiklah. Kemarin saya alhamdulillah sudah menyampaikan kompetensi inti ya dari coaching tersebut, di mana saya istilahnya berkehadiran penuh atau present, terus mendengarkan hati, dan saya juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching tersebut sehingga coaching bisa istilahnya mengeluarkan seluruh permasalahan dalam dirinya. Begitu ya. Apa yang membuat Pak Ina bisa menilai demikian? Karena kemarin pada saat mengajukan pertanyaan berbobot itu ternyata nyambung apa yang disampaikan oleh coach dan apa yang ada dalam pikiran saya, jadi pop gitu Bu, antara pertanyaan dan jawaban itu nyambung sekali. Boleh tidak saya menyampaikan hasil penelitian saya? Oh boleh sekali Bu, silakan. Berdasarkan apa yang saya amati, ternyata kinerja coaching yang sudah Pak Ina lakukan sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari kriteria yang kita ujuk loh Pak. Alhamdulillah. Namun demikian, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang oleh Pak Ina yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching tersebut? Tentunya Bu, saya akan terus belajar ya, terus belajar dengan melakukan coaching lah, belajar dengan coaching sejawat ataupun mereka guru yang ada di sekolah saya, supaya istilahnya keterampilan komunikasi saya untuk meng-coaching itu lebih baik lagi. Iya, bagus ya Pak Ina ya. Setelah saya mengamati juga Pak Ina sudah melaksanakan coaching tersebut mulai dari kehadiran
kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kan sudah sangat bagus sekali loh Pak Ina. Oke, untuk selanjutnya apa yang ingin Pak Ina dapat dari proses ini? Yang saya ingin dapat dari proses ini tentunya adalah saya ingin berbagi dengan coach saya bagaimana cara mencari solusi dari suatu permasalahan. Dan saya juga kemarin dapat hikmah dari coach saya, di mana coach saya itu tingkat kesabarannya luar biasa dalam menghandle ataupun menghadapi permasalahan yang siswa. Wah, luar biasa, hebat sekali ya Pak Ina. Sukses terus ya Pak Ina, Amin, lancar Bu. terus ke Terima kasih. depannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Ina dapat terlaksana dengan Amin. baik dan lancar. Amin. Terima Oke, Pak kasih, Ina. Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit undur diri Oh dulu iya, ya iya, Pak Ina silakan. ya. Mangga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.